Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada sampai saat ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan nikmatnya, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengumpulkan kita dalam majelis ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, kepada istri-istri beliau, dan semoga kepada kita semuanya yang senantiasa meniti jalan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas judul yang bagus, judul yang sering manusia atau kita melakukannya, sering terjadi kepada diri kita, yaitu kembali dari rasa futur atau rasa malas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan syahwat, dengan syahwat, kemauan akan dunia dan sedikitnya kemauan dia terhadap akhirat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan rasa malas di dalam diri manusia sebagai ujian untuk memilih di mana hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Maka Allah uji manusia tersebut dengan rasa malas. Jemaah sekalian, kita bukan seperti malaikat yang Allah firmankan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua apa yang Allah perintahkan. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan tentang malaikat yusabbihunal laila wan nahar la yafturun. Nah, bedanya kita dengan malaikat apa jemaah? Malaikat Allah berikan, ya, tidak ada rasanya rasa malas, ya. Yusabbihunal laila wan nahar. Malaikat itu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. La yafturun, ya. Tidak ada rasa letih, tidak ada rasa malas. Sedangkan kita manusia biasa, ya, mempunyai potensi untuk adanya rasa futur, adanya rasa malas, ya. Karena jamaah sekalian, Allah menciptakan hati. Para ulama mengatakan innama summiyal qalbu qalban litaqallubihi, ya. Hati itu dinamakan hati karena seringnya apa? Berbolak-balik, Seringnya
berbolak-balik ya. Bahkan para ulama juga menyebutkan dawamul hal minal muhal. Dawamul hal minal muhal. Seseorang yang terus konsisten dalam keimanan, dalam ketaatan, itu adalah sesuatu yang muhal, yang apa? Mustahil. Sesuatu yang mustahil. Bukan seperti malaikat. Bukan seperti malaikat. Kita adanya manusia biasa. Tapi jamaah sekalian perlu diketahui, rasa malas ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa tadi? Untuk menentukan hamba mana yang bisa melewati ujian tersebut, yang terus senantiasa istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan tentang futur ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaqimu walan tuhsu. Beristiqomahlah kalian, walan tuhsu. Kalian tidak akan mampu. Seakan-akan hadis ini apa jemaah? Kontradiksi gitu. Nabi menyuruh untuk apa? Istiqomah. Tapi Nabi juga mengatakan wala tuhsu, antum enggak bakal mampu. Para mufassirin menjelaskan tentang hadis ini tentang hadis ini mengatakan bahwasanya engkau tidak akan mampu melaksanakan apa yang telah Allah wajibkan kepada kalian semuanya secara keseluruhan. Tidak bisa. Terkadang kita ingin istiqomah, akan tetapi Allah berikan apa? Rasa sakit. Kemudian kita tidak bisa istiqomah. Kita ingin istiqomah, kemudian kita diuji dengan rasa malas. Diuji dengan rasa malas. Maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi merintahkan untuk kita beristiqomah, dan Nabi juga mengatakan walan tuhsu, kita akan tidak dapat melakukan istiqomah tersebut. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan a'dhamul karamah istiqomah. A'dhamul karamah al-istiqomah. Karamah yang paling tinggi, yang paling mulia adalah istiqomah. Jadi bukan karamah itu yang bisa jalan di atas air. Kemudian itu cerita-cerita yang khurafat dari saudara-saudara kita yang menjelaskan kiainya atau siapanya, habibnya bisa menurunkan rantai dari langit. Logikanya masuk enggak jemaah? Enggak masuk. Benar kata Ibnu Taimiyah yang mengatakan a'dhamul karamah al-istiqamah. Karena istiqamah itu sangat sulit jemaah, sangat sulit untuk dilakukan. Baik. Bahkan Ibnu Battal juga mengatakan lan tutiqu al-amala bikulli ma lillahi alaikum. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu untuk mengamalkan semua apa yang telah Allah wajibkan kepada kalian. Tidak bisa. Manusia juga diberikan rasa lemah, letih, rasa futur, rasa malas, Dan rasa futur ini jamaah adalah sesuatu yang tabi'i dari manusia. Sesuatu yang lazim ada pada diri manusia. Jadi ketika kita tidak bisa terhindar daripada malas ini, maka jangan sampai ketika lagi beriman, imannya naik, kemudian kita sampai derajat ghulu, tidak boleh. Ketika iman kita naik, jangan sampai derajat ghulu dalam ibadah, dan juga jangan sampai derajat
Jafa itu apa jemaah? Jafa itu meremehkan ya, sampai apa? Rasa malasnya itu bahkan sampai derajat kekufuran kata para ulama. Nanti kita akan bahas tentang macam-macam rasa malas itu apa, tatkala meninggalkan apa saja. Gitu nggih. Juga Nabi SAW mengatakan, inna likulli amalin syirrah. Setiap amalan itu ada masa semangat-semangatnya. Wa likulli syirratin fatrah. Setiap rasa semangat itu suatu saat akan merasakan apa jemaah? Malas. Fatrah itu malas. Nabi di sini juga isbatkan apa? Rasa malas kepada diri manusia. Malas itu wajar, ya. Tapi bagaimana kita memanage agar malas itu tidak sampai menjadikan kita lalai, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Dan jangan sampai kita hulu ketika kita lagi semangatnya. Ya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati. Barang siapa yang ketika lagi malas tersebut ila sunnati, senantiasa masih menjaga sunnahku, di atas sunnahku, ya, faqad aflah, maka dia apa jemaah telah beruntung, ya. Makanya kita pernah dapat ilmu dari Ustadz kita, Ustadz Syafiq Reza Hasan Basara. Beliau mengatakan, ketika antum sekalian lagi di masa apa, imannya naik, maka kerjakanlah yang wajib dan yang sunnah. Kerjakan yang wajib dan yang sunnah. Jadi tatkala kita nanti berada di titik rasa malas, kita tidak meninggalkan yang wajib. Okay? Kita tidak meninggalkan yang wajib. Akan tetapi ketika kita dalam puncak keimanan, ya, hanya melaksanakan yang wajib saja, ya nggak apa-apa sebenarnya, gitu. Tapi nanti efeknya ketika kita dalam masa malas, bisa jadi amalan yang wajib itu bisa kita tinggalkan. Makanya nasihatnya beliau kepada kita dulu ketika ya di kampus, gitu. Beliau mengatakan ketika antum lagi masa apa? Tingginya iman, semangat beribadah, maka laksanakan yang wajib dan yang sunnah. Sehingga ketika kalian semua terjadi rasa futur, rasa malas, amalan sunnah tok yang antum tinggalkan. Jadi tidak yang wajib juga yang kita tinggalkan. Gitu gitu. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika. Barang siapa yang rasa malasnya itu ya tidak berada di sunnah Nabi, ya bahkan melaksanakan kemaksiatan, bahkan meninggalkan kewajiban, faqad halaka, maka dia telah binasa. Faqad halaka. Jadi rasa malas itu wajar jemaah sekalian. Tapi yang salah adalah ketika kita membiarkan rasa malas itu terus berada di dalam diri kita, itu yang salah, ya. Maka kata Nabi, fasaddidu wa qaribu, ya, fasaddidu wa qaribu. Adalah kalian senantiasa menjaga, ya, fasaddidu wa qaribu, menjaga, terus berusaha, ya. Yang misalkan ketika masa semangat, ya, sholat malamnya berapa rakaat jemaah? 5 atau 7, ya. Boleh ketika masa futurnya melaksanakan hanya 1 rakaat, ya, 1 rakaat. Atau duhanya yang ketika naik imannya, ya, berapa biasanya? Apa? Berapa? 12. Masya Allah. Masya Allah. 6, 8 misalkan, ya. Boleh ketika masa futur kita dikurangi, boleh, ya, boleh jemaah. Atau tidak melaksanakannya juga boleh, ya, juga boleh. Yang penting yang wajib tidak kita tinggalkan, ya. Maka ketika yang wajib ini kita tinggalkan,
maka derajat malas kita menjadikan kita masuk derajat kekufuran. Apalagi kita mengetahui bahwasanya misalkan sholat wajib kita tinggalkan. Apa kata para ulama ketika meninggalkan sholat wajib? Apa? Menjadi apa tersebut? Kafir. Jangan sampai seperti itu. Dijaga keimanannya bahkan tatkala kita sedang dalam kondisi futur. Juga Nabi SAW memisalkan malas itu seperti apa? Baju kita. Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawba. Sesungguhnya iman itu seperti apa? Pakaian yang engkau kenakan. Dia bisa usang, bisa rusak, jemaah ya. Maka Nabi mengatakan fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? An yujaddidal iman, untuk meminta pembaruan keimanan fi qulubikum, di hati kalian. Itu jemaah. Jadi jangan biarkan rasa malas itu apa? Terus berada di dalam diri kita. Apakah sahabat dulu tidak pernah malas? Sahabat pernah malas badan? Pernah. Itu terjadi kepada sahabat yang mulia Hanzalah. Hanzalah. Ketika itu Hanzalah menemui Abu Bakar, annahu marra bi Abi Bakar wa huwa yabki. Hanzalah berjalan, dia melewati Abu Bakar dan dia dalam keadaan menangis. Maka Abu Bakar mengatakan, "Malaka ya Hanzalah? Apa yang terjadi kepadamu?" Apa yang terjadi kepadamu? Maka Hanzalah mengatakan, iktiraf dengan dirinya sendiri. Nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah melakukan kemunafikan. Bayangkan jemaah, seorang sahabat yang mulia mengakui dirinya melakukan kemunafikan. Nafaqa Hanzalah. Raja'na ilal azwaj wad-dhai'at nasina katsiran. Ketika kita kembali ke istri-istri kita, kembali ke rumah-rumah kita, maka kita melupakan apa? Keimanan tersebut. Kemudian Abu Bakar juga mengatakan, dan ini juga terjadi kepada Abu Bakar rasa malas itu. Abu Bakar mengatakan, qala fa wallahi innaka dzalika. Sesungguhnya aku juga pernah merasakan rasa malas tersebut. Maka Abu Bakar menyuruh Hanzalah pergi ke Rasulullah. Abu Bakar mengatakan, intaliq bina ya ila Rasulillah. Mari kita menuju ke Rasulullah, menemui Rasulullah SAW. Ketika menemui Rasulullah, Hanzalah juga mengakui dia telah melakukan apa? Kemunafikan. Hanzalah mengatakan, nakunu indaka tudzakiru binal akhir bin nari wal jannah. Ketika kami dekat denganmu ya Rasul, engkau memberikan nasihat tentang apa? Bahayanya neraka. Memberikan nasihat tentang surga, tentang neraka. Ka'anna ra'ya 'ainin, seakan-akan surga dan neraka itu di hadapan kita. Jadi para sahabat dulu jamaah sekalian, ketika bersama Rasul, keimanannya apa? Naik. Keimanannya bertambah. Akan tetapi ketika sahabat-sahabat itu kembali ke rumahnya, menemui siapa? Anak istrinya, kembali mereka lupakan surga dan neraka. Maka Nabi SAW mengatakan,
Beliau enggak menyalahkan Hanzalah. Tidak. Bahkan Nabi mengatakan law tadumuna 'alal hali allati taqumuna biha 'indi la safahatkumul malaikah. Sekiranya kamu terus melakukan ketaatan tanpa ada rasa bodoh, apa yang akan terjadi? La safahatkumul malaikah. Bahkan malaikat pun bakal bersalaman sama kamu. Bahkan malaikat sampai bersalaman dengan Hanzalah. Fi majalisikum wa fi turuqikum. Di tempat duduk kalian dan di jalan-jalan kalian. Gitu nggih. Walakin, ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hanzalah, walakin ya Hanzalah sa'atan. Akan tetapi Hanzalah, lakukan amalan kebaikan, ketaatan itu saatan. Ya. Tadarruj ya. Jadi jangan melakukan terus-menerus. Bahkan Nabi menasihati sahabatnya itu jemaah tidak setiap hari. Apa? Karena apa alasannya? Takut sahabatnya pada malas. Gitu nggih. Nabi SAW itu tidak menasihati sahabatnya itu setiap hari jemaah. Karena ditakutkan apa? Timbul rasa malas. Saatan itu maknanya ada waktunya, ya, ada waktunya. Tatkala kita ya waktunya sholat ya sholat, waktunya kerja ya kerja, waktunya bersama istri juga sama istri. Ya. Bahkan Nabi yang memerintahkan, ada hak Allah, ada hak istri, ada hak dirimu sendiri untuk beristirahat. Jadi tidak setiap waktu kita gunakan untuk ketaatan yang mahdhah maksudnya gitu. Amalan yang mubah juga bisa menjadi ibadah buat jamaah. Sakit. Contohnya apa? Contohnya pun apa Bapak? Misalkan tilam gitu. Bisa menjadi ibadah buat sakit. Ketika kita niatkan misalkan supaya nanti aku bisa sholat malam misalkan. Makan juga sesuatu yang mubah. Kita niatkan untuk supaya kita kuat untuk beribadah kepada Allah. Beribadah, ya, beribadah. Gitu ya. Karena sesuatu yang kecil bisa menjadi besar dengan apa? Niat. Rubba amalin saghirin yukabbiruhu an-niyyah. Bisa jadi amalan itu kecil, akan tapi bisa dibesarkan dengan apa? Niatnya yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan membahas setelah ini tingkatan futur, ya. Tingkatan futur. Para ulama membagi tiga, ya. Membagi tiga. Yang pertama adalah rasa malas atau kurangnya semangat dalam menjalankan ketaatan. Yang pertama, rasa malas saja, ya. Dalam menjalankan apa? Ketaatan. Tanpa meninggalkan kewajiban. Ini tingkatan yang pertama, ya. Tanpa meninggalkan kewajiban. Dia senantiasa terus berusaha menjaga ibadah sunnahnya sekalipun tidak sama ketika dalam kondisi imannya naik. Dan kata para ulama, dia masih berjalan di atas sunnah. Dia masih berjalan di atas sunnah. Gitu nih. Makanya tadi apa yang dinasihatkan Ustadz Syafiq itu sebenarnya benar, ada benarnya juga nih. Ketika masa semangat melakukan kewajiban dan sunnah. Nanti ketika rasa futur datang, yang tertinggal hanyalah yang sunnah-sunnah saja. Dan itu kita tidak berdosa ketika tidak melaksanakannya. Gitu gitu. Jadi jangan sampai amalan-amalan wajib yang ditinggalkan, ya. Bahkan nanti masuk derajat apa? Kekufuran. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, futur dengan meninggalkan kewajiban. Nah ini jemaah, futur dengan
atau sampai meninggalkan kewajiban. Maka ini kata para ulama, dia telah keluar dari koridor sunnah. Dia sudah tidak berada di koridor sunnah, karena dia telah melaksanakan atau meninggalkan kewajiban. Ya, seperti itu. Ditambah dengan bertambahnya kemaksiatan, ya, tambah kemaksiatan. Yang dulunya misalkan dengerin musik, kemudian sudah tidak mendengarkan lagi, ketika rasa malasnya tumbuh datang, mendengarkan musik lagi, rokok lagi misalkan, apalagi jemaah, apalagi yang bermaksiat, contohnya mendengarkan musik, ya. Apalagi film, nonton film, naik bioskop, asal buatan. Kalau bisa jangan deh, jangan. Banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Hatta judul filmnya syar'i, itu enggak syar'i. Emang yang jadi misalkan suami istrinya itu suami istri yang sandar. Itu hanya bungkusan yang menipu saja. Hendaknya ditinggalkan. Banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Ya, kita duduk dengan sampingan dengan lawan jenis dan dalam lampu yang dimatikan, ya, membawa pasangannya yang belum dinikahinya misalkan, banyak seperti itu jemaah. Bahkan difasilitasi sama sama bioskop, ya. Ada salah satu bioskop juga memfasilitasi di bagian atas itu khusus untuk pasangan-pasangan, bahkan yang belum punya istri atau suami, ada jemaah. Gitu. Jadi kalau yang punya anak, yang punya atau kita sendiri misalkan, jauhi, gitu. Jangan sampai kita, apalagi kita yang sudah belajar ilmu agama, nonton film di bioskop. Ya kalau main ke mall boleh, silahkan, tidak apa-apa. Gitu nih, tidak apa-apa. Bahkan kalau ustadz-ustadz di STDI itu nih sama sebulan sekali pasti ke mall. Ngapain? Belanja bulanan. Boleh, silahkan. Ya, silahkan, tidak apa-apa. Itu nih. Bahkan kebanyakan di Arab Saudi itu yang jualan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Gitu kan, laki-laki. Jadi boleh laki-laki masuk pasar, jualan, ya. Nongkok ke belanja bojone misalkan. Bojone ngopeni anak ya. Aduh. Jadi sing masak sing lanang apa sing wedok niki? Sing lanang blonjo, ya. Kelek blonjo salah wingi ana sing karo bojone ngono kok ane bayem ditukokne bayu, ya atos. Ngoten nggih. Aku masak bening ditukokne bayu. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan jemaah insyaallah. Sampai mana tadi? Yang ketiga adalah futur. Nah, ini tingkatannya sampai ke kufuran. Futur dan benci dalam ketaatan atau benci pada ketaatan. Ya, benci kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai dia mengingkari amalan-amalan yang wajib ada. Ketika derajat malasnya sudah sampai jafa, ya. Sudah sampai jafa. Tidak ada di tengah-tengah. Maka Islam itu mengajarkan apa? Tawassut. Tidak hulu dan tidak jafa. Tidak berlebihan, ya. Mana enggak boleh hulu itu. Karena kata Nabi walan yushaduddin illa ghalabahu. Tidak ada orang yang tergulu dalam ibadah, dalam agama kecuali illa ghalabahu, kecuali dia akan kalah juga. Artinya apa? Dia akan binasa. Itu gitu. Maka Nabi melarang umatnya untuk gulu, bahkan dalam
agama, tidak boleh. Agama Islam mengajarkan agama yang tawassut, tengah-tengah. Itu tidak hulu dan tidak jafa. Itu nih jamaah. Baik. Karena juga amalan yang paling Allah cintai apakah yang banyak? Yang banyak? Bukan. Apa jamaah? Yang sedikit. Adwa muhawaid qalla, istiqomah sekalipun sedikit. Gitu nih. Itu lebih Allah cintai. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai itu yang continue walaupun sedikit. Dibandingkan orang yang sedekah 1.000, ya Allah ini saulan nggih misalkan. Dibandingkan dia infak 1.000 misalkan, tapi selama 30 hari rutin 1.000. Ya. Nominalnya jauh berapa? 70.000 gitu. Ya. Akan tetapi dia melaksanakan yang 100.000 tadi cuma sekali. Beda ya yang satunya 1.000 tapi continue, itu lebih mulia, lebih Allah cintai dibandingkan yang pertama. Gitu gitu. Yang kecil tapi dilakukan dengan istiqomah. Itulah 3 tingkatan futur. Yang pertama tadi, dia hanya malas tanpa meninggalkan kewajiban, hanya sunnahnya saja yang ditinggalkan. Maka ini masih dalam koridor sunnah, berada di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, futur sampai meninggalkan kewajiban, dan ini sudah keluar dari koridor sunnah. Bahkan yang ketika yang paling parah, dia sampai membenci ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mengingkari syariat. Ya, seperti itu. Ada jamaah, ada. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang tanda-tanda futur. Apa sih tanda-tandanya? Ya, supaya kita bisa membentengi diri kita ketika sudah ada tanda-tanda rasa malas itu. Kita harus bentengi diri kita, sebagaimana ketika kita sakit, awak es kudu greges, ngombe obat, gitu. Sama, ketika rasa malas itu mulai muncul, maka kita harus mendefend diri kita untuk tidak berlarut-larut dalam rasa malas tersebut. Tandanya apa? Yang pertama, yang paling banyak kita rasakan adalah apa jemaah? Malas beribadah. Malas beribadah. Tuh. Kalau sombatan, aku malas ibadah. Kalau sombatan. Kata Umar bin Khattab, justru ketika malas itu antum harus melaksanakannya. Ketika rasa malas itu datang, kemudian kita masih melaksanakannya, maka kata Umar bin Khattab, disitulah titik keikhlasan, puncak keikhlasan. Orang biasa ketika melaksanakan ketaatan dalam rasa semangat biasa. Tapi kata Umar bin Khattab, ketika rasa malas itu datang, kemudian antum masih ada rasa semangat untuk melaksanakannya, maka itulah adalah puncak keikhlasan. Orang biasa melaksanakan ketaatan, sholat malam dalam kondisi lapang, biasa. Tapi jangan sampai kita jemaah menjadikan Allah sebagai seakan-akan muamalah kita kepada apa? Ambulan. Ambulan itu kita butuh pas kapan jemaah? Ya pas sakit aja atau ada orang meninggal. Jangan sampai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana hubungan kita dengan ambulan. Ambulan itu tidak setiap hari kita pakai, tidak. Kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya jalan. Bahkan para ulama itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah apa? Garam jemaah.
uyah wae jalukne Gusti, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hajah-hajah kita yang melebihi daripada itu, maka hendaknya kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kita. Itu gitu. Baik. Yang pertama tadi malas beribadah, malas menjalankan ibadah sunnah. Ya, malas melaksanakan salat qiyamul lail, malas melaksanakan apalagi salat duha, malas membaca Al-Qur'an. Siapa yang hari ini belum sama sekali baca Al-Qur'an? Ya kecuali Al-Fatihah nggih, kalau salat sampai enggak. Maca maksudnya, buka Al-Qur'an, baca. Siapa yang belum hari ini? Katanya nggak ada yang berani, masya Allah. Isin aku tak nggak apa-apa. Itu nih. Semangat lagi jemaah baca Al-Qur'annya. Semangat lagi baca Al-Qur'an. Dan jangan salah jemaah. Berada di majelis ilmu itu juga salah satu cara meningkatkan keimanan. Ya. Refresh ya. Bisa jadi kita sudah capek dengan dunia-dunia kita kumpul untuk ilmu. Ya. Apa yang Allah turunkan ketika orang menuntut ilmu? Apa? As-sakinah. As-sakinah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu fima bainahum. Apa kata Allah? Apa kata Nabi? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan rasa tenang, ya. Tenang itu turun ya, rasa tenang, rasa nyaman gitu ya. Dan ketenangan itu kata Allah Subhanahu wa taala dapat meningkatkan keimanan. Dalilnya apa? Dalilnya apa jemaah? Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah zat Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan as-sakinah fi qulubil mu'minin, di hati seorang mukmin. Tujuannya untuk apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar supaya mereka itu tambah keimanannya, ya, di samping keimanan yang sudah mereka dapatkan. Itu jemaah. Jadi menuntut ilmu, sekalipun kita tidak paham, ya, sekalipun kita tidak paham, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, rasa tenang itu diturunkan kepada kita. Ada sebuah cerita Syekh Utsaimin, pernah dengar ceritanya? Syekh Utsaimin ketika menyampaikan sesuatu di majelis beliau tanya kepada salah satu jamaah, apa yang kamu paham tentang apa yang sudah tak sampaikan? Apa jawabnya? Aku nggak tahu. Kemudian apa kata Syekh Utsaimin? Terus ngopo kowe ning kene? Maka kata jamaahnya apa? Apa jamaah? Dia membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul qaumul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Ya. Dia sudah termasuk orang yang tidak akan sengsara ketika berada di kalangan penuntut ilmu. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, aradna an nu'allimahu fata'allamna minhu. Kami datang ke sini itu untuk ngajari dia, akan tetapi dia malah memberikan pengajaran kepada kita. Jadi kalau antum jamaah sekalian datang di majelis, walaupun tidak paham, tidak apa-apa. Antum sudah berada di golongan orang yang tidak akan sengsara di hari kiamat. Humul qaumul ladzi la yashqa bihim jalisuhum, kata Nabi SAW. Mereka itulah golongan yang tidak akan sengsara sama sekali, orang yang duduk bersama mereka. Jadi sekalipun antum tidak paham, apa, datang saja. Bisa jadi ketika antum datang terus menerus, Allah akan bukakan pemahaman di kemudian hari. Sama juga dulu jamaah, saya ambil faraid dulu, ilmu waris, ya.
di semester pendek itu saya dapat nilai 40. Dapat nilai 40. Akhirnya harus ngulangi di semester setelahnya. Dan alhamdulillah di semester setelahnya dapat murtafi, dapat 98. Saya bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Dulu pernah saya mempelajari ini. Jadi ketika disampaikan, oh alah kita, gitu. Jadi otak kita sudah merangsang, oh aku udah pernah belajar. Bisa jadi seperti itu, jangan. Sekalipun antum sekarang tidak paham, ya, bisa jadi suatu saat Allah akan membukakan pemahaman itu kepada kita. Itu gitu. Kemudian tanda-tanda yang kedua adalah keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Yang pertama dia malas beribadah, dan yang paling parah adalah keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Yang kita sampaikan tadi jemaah, yang dulu dia sudah berhenti untuk melakukan sesuatu yang haram, ya, misalkan ngerokok, nonton film, misalkan nonton riba, misalkan riba, ia sudah tinggalkan. Tapi ketika futur datang, ada muncul keinginan untuk melaksanakan atau melakukannya lagi. Nah, itu tanda-tanda. Kalau yang sudah seperti itu, merasa seperti itu, harus di-defend, harus dibentengi, gitu nih, harus dibentengi. Kemudian yang ketiga, menunda amalan saleh, menunda amal saleh. Sengkowelah isyae waktunya sampai nisful lail misalkan, sampai tengah wengi, engkoelah turu. Gitu nih. Nah itu mulai tanda-tanda rasa futur itu menjangkit di dalam diri kita. Engkoai, ya. Namanya taswif. Bahkan kata para ulama, at-taswifu jundun min junudil iblis. Taswif, ya. Apa taswif itu? Menunda-nunda itu adalah salah satu tentara dari tentara iblis. Ya. Qala ulama at-taswifu jundun min junudil iblis. Salah satu tentara dari tentara iblis. Engkau wae apa salat saiki seperti itu. Engkau wae tobat, engkau wae masih ada kesempatan. Gitu gitu. Padahal dia tidak tahu kapan dia mati, ya. Kata Allah dalam surat Luqman ayat yang terakhir, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Setiap jiwa itu tidak tahu kapan dia mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan jiwa itu juga tidak tahu di bumi belahan mana dia akan mati. Maka tanyakan kepada diri kita jemaah, amalan apa yang sudah kita persiapkan untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla? Apakah kita sudah siap bertemu dengan Allah? Sama siap dari aku kue kerian gitu. Siapa yang sudah siap bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Siapa? Allah mengatakan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang dia cinta bertemu dengan Allah, maka Allah cinta bertemu dengan dirinya. Bapak cinta bertemu dengan Allah betul Pak? Cinta habing kowe tadi. Wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ahu. Ya. Maka barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga benci bertemu dengan dirinya. Ini pribon dilanjut adzan dulu atau cukup? Baik. Ya, kita tidak sampai apa yang menjadi pembahasan kita sebenarnya nih. Langkah untuk mencegah rasa futur ya. Kita sebutkan sedikit saja. Yang pertama adalah membaca Al-Quran.
dan mentadabburinya. Ya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ketika dibacakan ayat kepada dirinya, dia akan tambah keimanannya. Kemudian tadi continue dalam melakukan amalan sunnah meski sedikit. Kita sebutkan secara cepat saja. Kemudian yang ketiga adalah banyak beristighfar dan bertaubat. Karena inti dari rasa malas itu apa jemaah? Hati kita sedang kotor, banyak noda, banyak noda. Kemudian yang keempat, mengingat kematian. Dengan apa? Ziarah kubur. Sebagaimana sabda Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Ala fazuruha. Maka sekarang ziarahlah kubur. Fa innaha turiqul qalba. Karena ziarah itu melembutkan hati. Wa tudmi'ul 'aina, membuat mata itu berlinang dengan air mata, mengingat kesalahan kita. Kemudian wa tudzakirukumul akhirah, mengingatkan kalian dengan negeri akhirat. Gitu jemaah. Karena waktunya sempit, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya masih banyak sekali poin-poin yang belum kita bahas. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendengarkan di ustadz lain, misalkan di YouTube ada, gitu Antum bisa mendengarkan supaya menjadikan pelajaran kita kali ini yang kita sampaikan lebih lengkap, lebih mengena di hati antum semuanya. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.